Nah, pembuatan silinder beton kalau skala lab itu kan sesuai panduan praktikum. Jadi cuma bikin kalau nggak 1 sampai 3 silinder. Tapi kalau kita bicara skala lapangan, di mana itu praktek pengecoran sebenarnya, biasanya kan itu dilakukan per hari-hari, beberapa hari, dan dalam volume yang tidak sedikit. Nah, apakah jumlah pengambilan silinder itu sama dengan di lab? Enggak. Itu ada tolak ukurnya sendiri. Kalau kita bicara per hari, maka jumlah minimum per hari pelaksanaan pengecoran itu 1 benda uji. Minimum ya. Kemudian pada saat pelaksanaan sampai terkumpul 20 benda uji, itu diambil 1 benda uji per 3 meter kubik. Setelah terlewat itu, kalau volume total pengecoran di atas 60 meter kubik, itu diambil 1 benda uji per 5 meter kubik beton. Tetapi kalau volume pengecoran itu di bawah 60 meter kubik, yaitu diatur saja. Pokoknya dibatasi benda uji itu minimal 20. Nah, pembagiannya yaitu silakan disesuaikan dengan volume pengecoran. Kalau misalkan pengecorannya 20 meter kubik, ya diambillah berarti tiap 1 meter kubik diambil 1 benda uji, seperti itu. Intinya random dan supaya bisa terwakili. Tetapi apabila volume pengecoran itu sangat kecil sehingga tidak mungkin kalau diambil 20 benda uji, artinya kok misal volume itu ngecor cuma rumah terus diambil 20 benda uji, itu kan terlalu berlebihan. Nah, diambillah ya berapapun angkanya, yang penting itu bisa mewakili gambaran mutu beton yang ada di lapangan. Tetapi itu disepakati antara owner dan pelaksana. Nah, karena ada beberapa kondisi pengecoran, jadi di sini dibahas 3 kondisi, diambil mana yang terlebih dulu terpenuhi. Kalau misalkan pengecoran 120 meter kubik beton, diambil 1 pasang benda uji. Kalau terlebih dulu terpenuhi 500 meter persegi plat lantai beton, yaitu yang diambil. Kalau terlebih dulu dipenuhi 500 meter persegi dinding beton, itu yang diambil syarat untuk 1 pasang benda uji. Dan kalau ada beberapa mutu benda uji, itu diambil minimum 5 buah sampel per jenis mutu beton. Jadi masing-masing mutu beton diambil 5 buah sampel. Kalau kurang, ya disesuaikan seperti prinsip yang sebelumnya tadi. Yang penting diperkirakan supaya bisa cukup mewakili apa yang ada kondisi di lapangan. Tetapi pada prinsipnya semua itu harus atas persetujuan pengawas dan owner. Nah, kalau praktek pengecoran di lapangan itu kan tidak tentu manual. Banyak yang penggunaannya kalau skala besar kan pakai truk molen. Nah, untuk informasi, truk molen itu isinya sekitar 6 sampai 7 meter kubik beton. Jadi tinggal menghitung saja, kalau misalkan ada berapa truk molen yang datang ke situ, maka kira-kira seharusnya idealnya ada berapa silinder beton yang seharusnya dibuat. Itu tinggal dikalikan saja.